Oke, kita lanjut untuk menentukan nilai modus data berkelompok. Bagaimana sih kalau misalnya data yang berkelompok, kita mencari tahu data yang paling sering muncul, ya kan? Nah, baru di sini kita muncul yang namanya panjang kelas nih, C, yang tadi Ibu ajarkan di video kedua ya. C, itu panjang kelas. Nah, rumusnya apa sih? MO atau modus sama dengan LO, tepi bawah kelas modus ya. Tepi bawah kelas modus ditambah frekuensi kelas modus dikurang frekuensi kelas sebelum kelas modus. F-1 ya. F artinya sebelum, -1 artinya sebelum kelas modus frekuensinya. Dibagi dengan 2 kali frekuensi kelas modus dikurang frekuensi kelas sebelum kelas modus dikurang lagi frekuensi kelas sesudah kelas modus. Langsung contoh. Nah, ini jangan lupa di sini perhitungannya dikasih tanda kurung ya, di F-1 ditambah F plus 1. Karena nanti hasilnya beda kalau nggak ada tanda kurungnya, seperti rumus yang tadi sebelumnya Ibu bacakan. Nah, bagaimana kalau misalnya dia disajikan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi yang kalian lihat nih, ada nilai 50 sampai 54 itu frekuensinya 1. Nah, kita nggak tahu nih 1 ini nilainya dia berapa kan, rentangnya 50 sampai 54. Nah, makanya disebut tabel distribusi kayak gitu. Makanya dalam mencari modusnya kita memerlukan rumus ini, LO itu dengan mencari kelas modus. Nah, langkah yang pertama ya yang harus kalian ingat dan kalian pahami adalah kalian mencari kelas modusnya. Perhatikan di sini, perhatikan frekuensi. Lihat frekuensi yang paling banyak, karena kan modus itu angka yang atau data yang sering muncul. Frekuensi yang paling besar adalah di sini kan, 14. Berarti kelas modusnya adalah ini. Ya, ini kelas modusnya. Berarti modusnya antara segini nih, rentangnya 60 sampai 64, data yang sering muncul atau nilai yang sering muncul. Udah dapat kelas modus, maka kita bisa tentukan LO, yaitu tepi bawah kelas modus. Tepi bawah kelas modus kita lihat yang sebelah kiri datanya, yaitu 60. Berarti 60 dikurang 0,5 ya rumusnya. 60 dikurang 0,5. Nah, 0,5 ini udah rumusnya. Jadi, kalau mencari tepi bawah itu dikurang 0,5. Dapatlah 59,5. Kemudian, frekuensi kelas modusnya tadi ya, 14. Frekuensi kelas sebelum kelas modus. Lihat di sini, sebelum kelas modus frekuensinya berapa? 12. Berarti F-1-nya 12. Frekuensi setelah kelas modus berarti itu 7. Frekuensi 1 ya. Frekuensi F plus 1 berarti dapatlah F plus 1-nya itu 7. Nah, panjang kelas tadi ya menghitungnya yang Ibu ajarkan di video sebelumnya 55 sampai 55 yaitu 54 ya, dari 54 ditambah 1 dikurang dengan 50. Berarti dapat panjang kelasnya 5. Kayak gitu. Kemudian kita tinggal substitusi ke rumusnya, yaitu 59,5 ditambah 14 dikurang 12 dibagi 2 kali 14, 2 FO ya, 2 kali frekuensi kelas modusnya dikurang dengan, nah ini jangan lupa tanda kurung ya, jangan lupa ini tanda kurung, karena nanti hasilnya beda kalau tidak ada tanda kurungnya, maka yang dikerjakan harus yang di dalam kurung dulu. Berarti yang atas hasilnya 2 dibagi 2 kali 14, 28 dikurang dengan 19, yaitu 9. Dikali 5, jangan lupa panjang kelas atau C. Berarti didapatlah, nah ini jangan ditambah ya, tapi dikali dulu perhitungannya.
dikali dulu baru ditambah. Berarti 10 dibagi 9, 1,1. Maka modusnya adalah 60,6. Dan terbukti bahwa 60,6 ini berada di rentang atau data antara 60 sampai 64, yaitu di kelas modusnya. Kayak gitu. Nah, ini masih sama ya. Contoh soalnya, hal yang pertama kali kalian harus tentukan adalah kelas modus. Ya, kelas modus. Di sini tinggi badan, maka kita melihat frekuensinya. Kelas modusnya adalah di 139 sampai 147. Nah, di sini kelas modusnya. Itu ya kelas modusnya, karena dia frekuensinya paling banyak, yaitu 12 di antara frekuensi yang lain. Maka sama ya caranya. Nah, mencari panjang kelasnya 129 dikurang dengan 120. Kalau misalnya yang L2 ya, L2-nya tidak, kan L2 nih, kurang L1 ditambah 1. L1-nya dikurang 1 deh. Nah, di sini di sini kita mengambil data yang dari 121 sampai 129. Berarti kalau misalnya mencari panjang kelas itu bisa dengan 129 tambah 1 berarti 130 dikurang dengan 121. Hasilnya 9. Atau kita bisa dengan 129-nya tetap ya, jadi tidak ditambah 1 dikurang dengan 121-nya yang dikurang 1, jadi 120. Maka dapat 9 panjang kelasnya. Sama aja kan? Ya intinya interval dari 129 ke 120 ini berapa? Kayak gitu. Datanya ada berapa? Berarti kan kalau misalnya kita bisa hitung 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135. 121 sampai 129 kan, ada berapa? Berarti Ibu hitungnya salah nih. Berarti dari 121 ya datanya. 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128 sampai 129. Itu ada 9 data kayak gitu. Itu yang dimaksud dengan panjang kelas ya. Nah, rumusnya masih sama, tinggal kalian substitusi apa yang udah kalian dapatkan dari tabel distribusi frekuensi. Oke, sekian untuk menentukan nilai modus data berkelompok. See you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.